Setelah menempatkan 18 set lebih banyak pembatasan berbeda pada bendera, Wang Lin menghela nafas. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika dia ingin melanjutkan, maka dia harus mempelajari lebih banyak batasan. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah pembatasan serangan murni. Wang Lin sudah memutuskan untuk mempelajari lebih banyak batasan di masa depan. Tepat pada penyelesaian pertamanya, bendera sudah sekuat ini, jadi dia sangat berharap untuk melihat seperti apa rasanya setelah mencapai penyelesaian kedua. Pada tahap itu, mungkin akan mengejutkan para kultivator transformasi jiwa. Saat Wang Lin memikirkan hal ini, ia menjadi sangat bersemangat. Dia menyingkirkan bendera lengkap dan mengambil yang rusak. Setelah melihatnya, dia menyerah untuk menempatkan batasan terakhir di atasnya. Penggunaan utama untuk bendera ini adalah untuk memanggil petir retribusi dewa. Setelah menyelesaikan bendera pembatasan, Wang Lin melompat dan terbang menuju ke 8 terowongan. Wang Lin sangat akrab dengan daerah ini. Lagi pula, saat itu dia harus perlahan melewati area berbahaya ini. Meskipun dia melakukannya lagi, dia tidak menjadi ceroboh dan turun dengan hati-hati. Dia memilih tempat ini untuk mendapatkan binatang buas karena walaupun tidak banyak di sini, semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di Laut Setan. Bahkan ada beberapa binatang buas yang sunyi di sini. Tentu saja, bahkan Wang Lin tidak mau mengacaukannya. Dia mengincar makhluk buas roh berkualitas tinggi yang hampir sama dengan kultivator formasi jiwa. Alasan dia memetik binatang buas di sini adalah karena dia memiliki harta yang disebut perangkap binatang. Jebakan ini akan memungkinkan dia untuk mengendalikan binatang buas apapun dengan biaya banyak energi spiritual. Wang Lin mendapat jebakan ketika ia pertama kali tiba di tanah dewa kuno dari para kultivator kuno dengan imbalan membantu mereka. Pada tahun-tahun setelahnya, dia telah menemukan beberapa makhluk roh kualitas rendah untuk mengujinya, itulah sebabnya dia ada di sini sekarang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin mempersiapkan semua yang dia bisa untuk mendapatkan energi spiritual celestial dari alam celestial. Begitu dia menangkap binatang roh kualitas tinggi, sesuatu yang pada tingkat yang sama kultivator formasi jiwa, itu akan banyak membantunya. Namun, selama periode waktu ini, dia harus menyuntikkan energi spiritual ke dalam harta untuk mencegah binatang itu terbebas. Dia memiliki naluri ilahi menyebar sepanjang waktu saat dia tenggelam, tetapi dia tidak menemukan binatang roh sama sekali. Ini sangat membingungkannya ketika dia ingat bahwa ketika dia berada sejauh ini dalam waktu yang lalu, dia sudah melihat beberapa binatang roh. Dia merenung sebentar sebelum melanjutkan untuk tenggelam. Dia segera tiba di tempat naga 10.000 meter itu jatuh terakhir kali. Berdiri di sana, Wang Lin mulai ragu-ragu. Jika dia terus tenggelam, maka dia mungkin akan bertemu dengan binatang buas yang sunyi. Tapi dia tidak bertemu dengan satu binatang roh pun di sepanjang jalan turun. Tampaknya perjalanan ini sia-sia. Setelah merenung sedikit lagi, ia membentuk segel untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Bagaimanapun, terlalu berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Wang Lin tidak mau mengambil risiko terlalu banyak hanya untuk makhluk roh. Namun, saat dia membentuk segel, dua mata seperti mutiara besar muncul dalam kegelapan di bawahnya, lalu naga merah tiba-tiba menyerang keluar. Wang Lin dapat segera menyadari bahwa naga ini adalah yang sama dari yang terakhir kali. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan memperhatikan bahwa ada katak hijau di depan naga. Kodok ini tingginya sekitar 10 meter, dan ketika ia menendang dengan kaki belakangnya, tiba-tiba bergerak maju dengan naga mengejar di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin tenggelam di batu. Perasaan ilahinya menyebar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia sudah menyelesaikan segel dan hanya perlu mengaktifkannya untuk pergi. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi, dia tertarik dengan apa yang terjadi. Dia melihat naga merah membuka mulutnya dan menggulung tubuhnya. Ketika Uncoilet itu meluncur maju. Dia mencambuk tubuhnya untuk membungkus kodok itu. Kodok itu tiba-tiba berhenti ketika naga itu berusaha untuk melilitnya. Tiba-tiba, ada kilatan terang dari katak yang menerangi seluruh area. Setelah cahaya redup, ada bola petir di sekitar kodok. Naga merah mengeluarkan raungan dan dengan cepat mengelak. Tampaknya sangat takut pada kilat itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kaget. Meskipun kilat katak tidak terlihat istimewa, itu memberi Wang Lin perasaan yang sama dengan yang ia dapatkan ketika ia menemukan kilat retribusi surgawi untuk pertama kalinya. Kodok ini mungkin juga binatang buas yang sunyi sepi jika ia mampu bertarung dengan naga merah. Tapi dia segera menolak gagasan itu ketika dia melihat kodok turun dan mendarat di atas batu di dekatnya dengan keputusasaan di matanya. Dari kelihatannya, sepertinya itu bukan binatang buas. Bagaimanapun, pertempuran antara dua binatang buas tidak akan diputuskan dalam satu serangan. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau dipusingkan dengan binatang buas, tetapi jika kodok ini adalah binatang roh berkualitas tinggi, maka itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Pada titik ini, naga merah mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, 10 bola darah muncul di sekitarnya. Di dalam bola darah adalah jiwa-jiwa binatang roh. Bola darah bergegas menuju katak. Keputusasaan di mata katak semakin dalam saat Wang Lin mengepalkan giginya dan melompat keluar. Saat dia muncul, naga merah dibebankan ke Wang Lin dengan ekspresi mengejek.
3 bola darah menuju Wang Lin. Setelah melihat roh-roh binatang buas di dalam bola, Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat binatang buas sepanjang waktu ini. Naga ini pasti sudah gila, membunuh semua binatang roh di sini, dan memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama di wajah bola darah saat ia melambaikan tangannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan lingkaran perunggu muncul. Lingkaran perunggu ini seukuran gelang. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat wajah-wajah ratusan binatang buas yang terlihat hidup. Saat lingkaran perunggu ini muncul, semua jiwa binatang menjadi takut dan menghindari lingkaran itu. Dengan cepat tiba di atas katak, menjadi besar, dan akan turun. Wang Lin berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan berjuang." Dia kemudian bahkan tidak melihat di lingkaran perunggu saat tubuhnya menghilang di dalam terowongan ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Naga itu tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Setelah menyadari bahwa kehadiran Wang Lin hilang, naga itu mengaum dan cincin darah membesar. Segala sesuatu yang disentuh oleh cincin ini berubah menjadi debu. Kodok itu akan menghindari lingkaran perunggu, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, matanya menyala. Alih-alih menghindari, ia melompat ke lingkaran perunggu dan membiarkannya mengunci lehernya. Tepat saat cincin merah mendekat, katak menghilang. Raungan marah naga bergema di sepanjang terowongan. Wang Lin muncul di pintu masuk. Tepat saat dia muncul, wajahnya segera menjadi pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa botol pil sebelum duduk untuk bercocok tanam. Di sampingnya duduk seekor katak hijau besar. Kodok itu melihat ke sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Di lehernya ada kerah perunggu. Binatang buas itu melihat kehadiran Wang Lin dan segera datang. Namun, ia juga memperhatikan katak itu dan menggeram. Kodok itu memutar matanya dan menjentikkan lidahnya. Lidah itu terbang seperti kilat ke arah nyamuk, yang menghindarinya dan segera menerjang kodok dengan belalainya yang tajam. Kodok itu memperlihatkan ekspresi jijik sebelum perutnya tiba-tiba membengkak dan bola tembakan kilat keluar di nyamuk. Nyamuk mengeluarkan suara gemuruh saat membuka mulutnya, meludahkan 10 garis emas yang membentuk jaring, dan menjebak bola petir. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, mengerutkan kening, dan berteriak, "Cukup!" Kodok malas menghirup udara dan menelan petir lagi. Binatang buas itu memandangi katak itu dengan kejam, tetapi tidak berani bergerak lebih dekat. Lagi pula, ada perbedaan tingkat antara nyamuk dan katak. Wajah Lin sedikit pucat. Ketika jebakan itu mencapai leher kodok, 1 ton energi spiritual tersedot keluar darinya. Ini hampir membuatnya menjadi mumi sebelum berhasil mengendalikan kodok. Saat dia mengendalikan kodok, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dalam benaknya. Ini adalah informasi tentang binatang yang telah dia jebak. Kodok ini adalah Thunder Toad dan itu adalah binatang roh guntur berkualitas tinggi. Menurut pengetahuan Wang Lin, harta ini akan mengambil energi spiritual darinya untuk mempertahankan kendali binatang buas pada periode waktu tertentu. Interval ini ditetapkan, jadi setelah meninggalkan perintah agar kedua binatang buas itu diam, ia duduk dan mulai berkultivasi lagi. 6 hari kemudian, perangkap binatang itu mulai menyerap lebih banyak energi spiritual, tetapi sejak Wang kali ini Lin dipersiapkan, dia tidak takut. Setelah berhenti menyerap, dia menelan pil roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, perangkap binatang menyusut. Kodok mengeluarkan raungan yang tidak mau saat menyusut sebelum kembali ke tangan Wang Lin. Semua wajah binatang buas itu sekarang hilang dari gelang. Mereka digantikan dengan wajah katak. Setelah mengkonfirmasi interval waktu di mana perangkap binatang akan menyedot energi spiritual darinya, Wang Lin bangkit dan bersiap untuk meninggalkan Chaotic Broken Stars. Namun, nyamuk mengeluarkan auman cemas dan menarik perhatian Wang Lin. Dia dengan cepat terbang ke tempat garis emas berasal dan berhenti. Entah kenapa, keretakan seukuran kepala muncul lagi. Wang Lin melihat, lalu asalnya jiwa meninggalkan tubuhnya dan memasuki celah. Dalam sekejap, dia meraih lusinan garis emas, tetapi tepat ketika dia akan pergi, sesuatu yang ratusan kali lebih tebal daripada garis emas yang memanjang dari objek seperti matahari. Saat garis tebal ini muncul matahari emas menyusup 1 ukuran. Kemanapun garis tebal itu pergi, garis emas lainnya menghindarinya. Itu dibebankan langsung ke Wang Lin, dan bahkan sebelum semakin dekat, Wang Lin merasakan kekuatan destruktif datang ke arahnya. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat benda ini. Dia tidak menyerang tetapi dengan cepat menarik kembali jiwa asalnya ke tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Nyamuk itu sepertinya memperhatikan sesuatu ketika menatap garis-garis emas di tangan Wang Lin dan mengikuti di belakang. Wang Lin hanya mundur dari jarak pendek sebelum dia mendengar raungan yang menggelegar dan banyak sekali putaran muncul di sebelah tinju keretakan ukuran. Berputar menyebar sampai mereka membuat keretakan lebih besar, kemudian garis besar, emas dibebankan pada Wang Lin. Wang Lin tidak menoleh ketika dia dengan cepat melarikan diri. The Chaotic Broken Stars tidak sebesar itu, jadi dia segera melewati batasan yang telah dia tetapkan. Dia meraih binatang buas, menyimpannya, dan menyerbu ke dalam cincin bintang patah yang berantakan.
Saat dia memasuki cincin itu, garis emas yang sangat besar menabrak batasan yang telah diatur Wang Lin. Namun, pembatasan Wang Lin langsung hancur dan tidak dapat menunda garis emas sama sekali. Wang Lin melihat ini dengan akal ilahi. Ini menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia terbang keluar dari cincin Chaotic Broken Stars. Garis emas sepertinya ngeri pada cincin Chaotic Broken Stars. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Itu melingkar seperti ular dan menunjuk ke Wang Lin. Wang Lin berdiri di luar cincin Chaotic Broken Star dan melihat garis emas sebelum pergi. Dia tahu bahwa 2 perjalanan ke celah terlalu banyak. Mereka jelas menyebabkan sesuatu seperti penguasa garis emas muncul untuk menghentikannya. Ini mungkin alasan mengapa orang tua dengan naga kura-kura hanya mengambil 7 dan pergi. Setelah mengelilingi garis-garis emas dengan wilayah kematiannya, dia mengeluarkan binatang buas dan memberikannya. Nyamuk yang terbaik melahap mereka satu persatu. Binatang buas ini telah diberi makan dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini karena garis emas ini sangat bergizi. Berkat garis emas ini, hari di mana itu menjadi binatang roh berkualitas tinggi tidak jauh. Setelah meninggalkan Chaotic Broken Stars, dia merenung sedikit dan kemudian menampar tasnya memegang untuk mengambil kuali kecil. Kuali ini adalah hal yang diperlukan untuk pergi ke Rain Celestial Realm, ke Rain Cauldron. Kuali ini tidak terlalu besar, itu bisa dipegang di satu tangan. Itu juga terlihat sangat biasa tanpa tanda di atasnya, tetapi jika seseorang melihat dengan indera ilahi mereka, mereka akan melihat sepotong aura yang jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Aura ini jelas beberapa kali lebih banyak murni dari energi spiritual. Wang Lin tahu bahwa ini adalah energi spiritual celestial. Namun, aura ini terlalu lemah untuk digunakan untuk kultivasi. Itu hanya bisa digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah dia mendapatkan Rain Cauldron ini, Wang Lin telah mempelajarinya berkali-kali. Dia melihatnya sebentar sebelum meletakkannya. Menurut apa yang biasanya terjadi, begitu Rain Cauldron muncul, itu berarti bahwa gerbang surga akan segera terbuka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka muncul, jadi hari itu akan segera tiba. Sayangnya, pria tua yang berantakan itu tidak memberinya waktu yang tepat, atau kalau tidak akan sesulit ini. Wang Lin menghela nafas dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Dia memeriksanya sebentar sebelum melompat ke belakang binatang nyamuk dan pergi ke arah Hou Fen. Dan untuk membuat persiapan terakhir untuk pergi ke alam surgawi. Ada formasi besar di pusat Hou Fen. Ini adalah susunan transfer satu arah yang dibuka setiap 500 tahun untuk para murid yang berada di dalam medan perang asing untuk kembali. Pada hari ini, seseorang muncul di luar formasi ini. Orang ini mengenakan pakaian putih, tampak lembut, dan tampak seperti anak dari keluarga kaya. Matanya seperti bintang-bintang dan kulitnya seputih mutiara. Dia mempelajari struktur formasi. Orang ini adalah Wang Lin. Masih beberapa tahun sebelum formasi ini dibuka, tetapi dia tidak bisa menunggu bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi ini dan statusnya sebagai pemangsa jiwa sebagai panduan untuk mencoba transfer terbalik. Setelah mempelajari array transfer selama beberapa hari, dia merenung sedikit dan kemudian matanya menyala saat dia mengubah formasi sedikit dan berjalan ke dalam. Dia menyebar jiwa asalnya karena perlahan bergabung dengan formasi. Simbol-simbol pada formasi perlahan menyala dan berkumpul di tubuhnya. Perlahan, Wang Lin menghilang. Saat dia menghilang, formasi itu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Beberapa tahun berlalu. Pada transfer array di negara kultivasi peringkat 3 di selatan, semua kultivator berkumpul di sana, menunggu seorang utusan dari negara kultivasi peringkat 4 untuk membuka terowongan ke medan perang asing. Sun Wen adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat 4 Gongsan. Dia ada di sini untuk menjadi pembawa pesan. Meskipun dia hanya pada tahap akhir Naschen Soul, keluarganya adalah masalah besar di Gongsan, jadi dia dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka terowongan untuk medan perang asing, jadi dia agak gugup, tapi dia sebagian besar menikmati tampang kekaguman dari orang lain. Matahari tinggi di langit. Sun Wen mengenakan jubah biru dan tangannya berada di belakang punggungnya saat dia duduk di kursi naga yang mengambang di udara. Di sebelahnya berdiri 2 gadis yang sangat cantik. Salah satu dari mereka memegang payung besar, memberinya naungan, dan yang lainnya memegang mangkuk porselen biru berisi supreme dingin. Di tanah berdiri banyak petani dari negara ini. Mereka semua fokus pada menunggu medan perang asing terbuka. Di antara orang-orang itu adalah para tetua dari berbagai sekte dan murid-murid top mereka. Mereka akan berlatih di dalam medan perang asing untuk meningkatkan level kultivasi mereka. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang tidak ada yang suka yang akan dilemparkan ke medan perang asing untuk membiarkan nasib tentukan hidup dan mati mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Meskipun sangat panas, karena orang-orang ini adalah kultivator, tubuh mereka dapat menanggung panas, sehingga mereka tidak tampak lelah sama sekali. Ada beberapa murid muda yang menatap Sun Wen dengan pandangan kekaguman. Sun Wen sangat menikmati tatapan seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan salah satu gadis segera membawa mangkuk kepadanya. Dia meraih sendok dan memakan prem bersama dengan sup dan segera merasakan sensasi dingin menyebar di seluruh tubuhnya.
Prem ini bukan prem normal tetapi ramuan khusus yang tumbuh di Gongsan. Hanya minum seteguk akan membantu meningkatkan kultivasi seseorang dalam jumlah yang cukup banyak. Ini terutama berlaku untuk sup yang dibuat secara khusus seperti ini. Itu seperti nektar buah prem. Tidak ada keraguan bahwa Sun Wen adalah seseorang yang suka bersenang-senang. Pada saat ini, 45 menit telah berlalu. Sun Wen meletakkan sendok dan berkata, kalian semua tahu aturan medan perang asing, tapi aku sendiri punya aturan tambahan. Semua yang dikeluarkan harus diperiksa oleh aku sebelum kamu bisa menerimanya. Ingat baik-baik. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang setuju, namun, meskipun beberapa kultivator Naschen Sol setuju, mereka semua mencibir di hati mereka. Sun Wen menampar tasnya dan 5 potong batu giok terbang keluar. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darah di batu giok sebelum melemparkannya ke depan. Tiba-tiba, kelima potongan batu giok itu melesat keluar, membentuk 5 sinar cahaya keemasan, yang kemudian menjadi pola lingkaran. Dia melantunkan beberapa kata aneh dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh batu giok semakin meningkat. Setelah beberapa detik, Sun Wen menarik napas dalam-dalam. Keringat muncul di dahinya. Dia mengambil botol giok, membuang beberapa pil, dan memakannya sambil memandangi batu giok dengan ekspresi bangga. 5 keping cahaya emas jade menjadi lebih terang dan lebih terang sampai pusaran muncul di tengah. Vortex melahap cahaya keemasan dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tidak lama kemudian, semua cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan pusaran hitam, yang tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya. Gelombang udara dingin bertiup dari pusaran. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat senjata yang rusak, material yang berserakan, dan mayat mengambang di sisi lain. Sun Wen terbatuk ketika ekspresi bangga di wajahnya menjadi lebih jelas dan dia berkata, hari ini, tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tiba-tiba terkunci pada lubang hitam dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, setiap kultivator di tanah menghisap udara dingin dan melihat pusaran dalam ketakutan. Mereka melihat lengan menjangkau dari dalam pusaran dan memegang ujungnya. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di pusaran dan seorang pemuda berkulit putih berjalan keluar. Saat orang ini muncul, matahari yang berkobar tiba-tiba terhalang oleh awan dan langit menjadi gelap. Dia dengan cepat berdiri dari kursi naga dan pergi ke Wang Lin. Dia membungkuk dan berkata, Junior Sun Wen dari Gongsan menyapa senior. Orang yang berjalan keluar dari medan perang asing jelas Wang Lin. Setelah dia berjalan keluar, dia memandang sekelilingnya dengan bingung sampai dia memusatkan pandangannya pada Sun Wen dan bertanya, tempat ini adalah Gongsan. Sun Wen menggigil ketika Wang Lin memandangnya. Dia merasa seperti semua pikirannya telah dilihat. Dia dengan cepat menjawab, tempat ini bukan Gongsan tetapi lokasi pelatihan untuk junior. Ini adalah negara kultivasi peringkat 3 Wen. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah melihat Wen di peta sebelumnya. Ini adalah negara kecil di ujung selatan planet ini. Laut Setan adalah setengah planet jauhnya, sehingga bisa dikatakan bahwa perjalanan kembali akan sangat lama. Wang Lin telah melakukan perjalanan sangat jauh di medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa-jiwa pengembara. Dia memandang semua orang di bawahnya dan kemudian menghilang. Setelah melihat Wang Lin pergi, Sun Wen menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Ketika dia melihat orang ini, dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia akan bertemu leluhur keluarganya. Dia sedang tidak ingin pamer lagi. Setelah dengan cepat meninggalkan beberapa kata, dia pergi, karena dia perlu melaporkan ini kepada keluarga segera. Dalam pandangannya, seorang kultivator formasi jiwa yang bisa berjalan keluar dari medan perang asing pasti seseorang yang terkenal. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di puncak gunung. Gunung ini disebut Sky Piercer. Itu adalah gunung tertinggi di negara ini menurut peta. Di puncak gunung, Wang Lin mulai merenung. Setelah bertahun-tahun menggunakannya, ia tidak memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa, dan itu sangat langka di Suzaku. Dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk bepergian lagi. Dia akan menyelamatkan mereka sebagai langkah terakhir. Perjalanan ke medan perang asing ini sangat melimpah. Tampaknya ketika jiwa asalnya terbentuk, kekuatan pematah jiwanya juga tampaknya telah berevolusi. Dia dengan lembut mengusap alisnya dan mengeluarkan senyum tipis. Dia merasa sangat percaya diri dalam perjalanan ini ke alam celestial selama dia tidak bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir atau Genius Sueyu. Adapun kultivator formasi jiwa tahap pertengahan, dia 100% yakin dia bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir, dia masih bisa selamat dengan selamat berkat semua persiapan yang telah dibuatnya. Sebenarnya, ada alasan lain selain mendapatkan energi spiritual surgawi yang membuat Wang Lin mempersiapkan sebanyak ini, untuk melestarikan hidupnya. Agar seorang kultivator dapat masuk range Celestial Realm, mereka harus menurunkan level kultivasi mereka ke formasi jiwa paling banyak. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan daripada kekuatan level formasi jiwa, ruang di sekitar mereka akan runtuh. Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar para kultivator transformasi jiwa berada di alam Celestial Realm. Meskipun tidak ada banyak dari orang-orang itu, masih ada beberapa dari mereka.
Bahkan jika mereka harus menahan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa, mereka bukan orang-orang yang dapat ditangani oleh para pembentuk formasi jiwa yang normal. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin telah mempersiapkan begitu banyak untuk perjalanan ini. Adapun para kultivator ascendant legendaris yang jarang menunjukkan diri, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di range Celestial Realm. Ini adalah deduksi Wang Lin berdasarkan tahun-tahun kultivasinya, pemahamannya tentang Suzaku, dan kesulitan mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun ini tidak akurat, itu tidak jauh dari kebenaran. Sebenarnya, tebakan Wang Lin masih agak terlalu tinggi, karena hanya ada 4 petani ascendant di Suzaku. 2 dari mereka berada di tahap awal, 1 di tahap tengah, dan yang terakhir, orang yang mewarisi nama Suzaku, berada di tahap akhir. Mereka berempat tidak akan dengan santai meninggalkan Suzaku dan tidak peduli dengan urusan negara-negara kultivasi. Tidak banyak hal yang bisa menggerakkan mereka. Keempat ini hanya akan bertindak ketika ada kultivator dari planet lain yang membuat kekacauan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Binatang roh dan iblis semuanya siap. Bahkan kipas dengan hanya 2 bulu telah disempurnakan olehnya di medan perang asing. Adapun 3 selubung pedang misterius, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dari 10 instrumen dari para kultivator kuno, ia telah berhasil memecahkan segel pada 3 dari mereka dalam beberapa tahun terakhir dan menjadikannya milik mereka sendiri. Di dalam tasnya memegang hanya satu hal yang dia masih tidak yakin. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari seorang kultivator acak di dalam Laut Setan. Saat dia membuka gulungan itu, hanya ada kegelapan, tetapi ada aura berbahaya yang keluar dari kegelapan. Wang Lin hanya membuka gulungan ini 3 kali. Pertama kali ketika dia mencapai tahap Core Formation, yang kedua adalah ketika dia mencapai tahap Nascent Soul, dan yang ketiga baru-baru ini, ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Setiap kali dia membukanya, rasanya berbeda, tetapi selalu ada kekuatan misterius yang akan menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin menghela napas saat dia melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Mengenai siapa tepatnya dia mendapatkan gulungan ini, dia benar-benar tidak ingat. Dia melemparkan gulungan itu ke udara ketika jiwa asalnya keluar dan mulai memperbaikinya. Ini adalah kebiasaan yang diperolehnya dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia memperhalus gulungan itu, dia akan mendapatkan koneksi yang lebih banyak dengannya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan dia menyingkirkan gulungan itu. Hari ketika gerbang surgawi dibuka harus segera tiba. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dipersiapkan. Namun, persiapan ini akan membutuhkan beberapa ratus tahun atau ribuan tahun pohon-pohon tua. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian dia menyebarkan akal ilahi dan memindai seluruh negeri. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari spot. 3 bulan kemudian, dia telah melakukan perjalanan melalui 7 negara kultivasi di sekitarnya dan mengumpulkan beberapa pohon berumur ratusan tahun. Kemudian dia membuat gua di gunung di suatu tempat dan mulai membuat ukiran kayu. Terlalu sulit untuk menemukan pohon berumur ribuan tahun, jadi dia tidak dapat menemukannya. Bahkan pohon-pohon berumur 100 tahun pun sulit dihancurkan. Di dalam gua, Wang Lin membuang semua pikiran sepele dan benar-benar membenamkan dirinya dalam ukiran. 1 tahun lagi berlalu. Pada waktu itu, Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu. 8 ukiran kayu ini persis sama, mereka semua adalah ukiran lelaki tua itu dengan berlalunya waktu. Bersamaan dengan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia sekarang memiliki total 9. Vena merah mengalir melalui ukiran kayu ini, tapi tidak ada yang menyentuh satu sama lain. Mata Wang Lin tenang. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, dia seharusnya dapat mengaktifkan kekuatan berlalunya waktu, tetapi itu akan menjadi sedikit lebih lemah daripada milik lelaki tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi saat dia menunggu hari gerbang surgawi terbuka. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun berlalu. Di luar gua, musim-musim berlalu, dan suatu hari, hari yang semula cerah dipenuhi dengan sinar cahaya warna-warni. Banyak ilusi menindas muncul dalam sinar cahaya ini. Ada pria atau wanita yang muncul dalam ilusi ini, tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang dikenakan di Suzaku. Ada yang berbicara, ada yang tertawa, ada yang menggunakan teknik, dan ada yang terbang melalui gunung. Ada beberapa binatang buas yang belum pernah terlihat sebelumnya yang akan muncul dan menghilang. Terkadang, bahkan naga dan phoenix legendaris akan muncul. Adegan yang sama muncul di banyak lokasi di Suzaku. Ada seorang kultivator dengan Rain Cauldron di tempat-tempat di mana adegan ini muncul. Pada saat ini, di negara peringkat 4 di bagian tenggara Suzaku, raksasa sekte setan raksasa memegang Rain Cauldron di tangannya. Dia memiliki wajah yang tampak kuno. Tubuhnya perlahan naik, dan ketika dia melayang, tubuhnya perlahan berubah menjadi orang biasa. Di bawahnya, para tetua sekte setan raksasa semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, yakinlah, dengan harta sekte, aku pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual celestial. Suara orang ini dipenuhi dengan keyakinan. Di ujung timur Laut Suzaku, di gunung, seorang pria muda mengenakan kulit binatang sedang menatap langit. Dia juga memegang Rain Cauldron di tangannya.
Dia mengeluarkan senyum jahat, lalu melayang ke langit. Di bawahnya, massa hitam tiba-tiba muncul. Itu mengeluarkan dengungan keras. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga kecil yang hanya seukuran paku ibu jari. Di bagian barat daya Suzaku, seorang pria paruh baya berdiri di atas menara menatap langit dengan ekspresi melankolis dan berkata, Ting Er, gerbang surga telah dibuka lagi. Aku pasti akan memberi kamu lebih banyak giok langit sehingga tubuh kamu akan dipertahankan selama 1000 tahun lagi. Dengan itu, tubuhnya melayang ke udara. Tangan raksasanya mengulurkan tangan ke bawah dan meraih menara. Menara raksasa itu melayang dan menyusut sampai ada di tangannya, lalu ia berjalan ke dalam ilusi. Di bagian barat laut Suzaku, di markas Korpse Sekte, seorang lelaki tua dengan rambut putih melayang ke langit. Dia menghela nafas dan berkata, tugas sulit macam apa ini? Bagaimana jenazah celestial mudah didapat? Tubuhku ini akan digunakan untuk bekerja. Di pusat Suzaku adalah tempat yang dikelilingi oleh laut. Seluruh benua ini milik satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di planet ini, Suzaku. Pada saat ini di Suzaku, di sebuah altar besar di pusat negara, duduk seorang wanita seperti peri salju. Dia melihat ke langit. Di belakangnya diikuti 7 orang tua. Setelah aku pergi, kalian bertuju dengan cepat kembali ke Sueyu. Suara wanita ini tenang, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan bergumam, gerbang surgawi akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika itu muncul kembali, dia ada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah Renchao Drone. Saat Renchao Drone muncul, itu mulai bersinar terang, kemudian meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual celestial, yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam celestial rusak dan celestial kuno mati. Seluruh dunia celestis dipecah menjadi beberapa bagian dalam bencana yang terjadi di masa lalu. Alam celestial angin, hujan, guntur, dan petir masing-masing mencakup 4 sistem bintang yang berbeda, jadi setiap kali alam celestial terbuka, para kultivator dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun, alam surga telah pecah menjadi banyak bagian, jadi tidak ada peluang besar bagi mereka semua untuk mendarat di bagian yang sama. Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual surgawi saat ia melayang lebih tinggi dan lebih tinggi. Negara di bawahnya menjadi lebih kecil dan dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia pertama kali mengalami mencari domainnya. Namun, itu bukan hanya perasaan ilahi tetapi seluruh tubuhnya saat ini. Akhirnya, dia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitar tanah. Semuanya menjadi lebih kecil sampai dia merasakan lapisan tebal awan di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tanpa batas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan membebani Wang Lin, energi di sekitarnya bersinar dan sebuah lubang terbuka di awan untuk dilewati Wang Lin. Saat ia melewati awan, ia merasakan bahaya. Bagian itu sangat kecil dan rasanya seperti dia bisa dengan mudah menyentuh awan jika dia merentangkan kakinya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan masuk dan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan surga. Wang Lin mengambil napas dalam dan matanya menyala. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Apakah tubuh utamanya, yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno, dapat menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang akan tetap tanpa jawaban kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Segera, di bawah bimbingan kekuatan energi celestial, ia meninggalkan awan. Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit rileks, tetapi jantungnya mulai berdebar. Apa yang dia lihat adalah angkasa luar yang sebenarnya. Dia telah melihat ruang beberapa kali melalui ingatan dewa kuno. Dan ketika dia sedang mencari domainnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya sendiri. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan cerah bintang memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemana saja yang dia inginkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang adalah bola yang besar, tetapi saat dia naik, bola itu menjadi semakin kecil. Jadi seperti ini, Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. 3 dari mereka juga memandangi planet ini seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi langit di sekitarnya yang memindahkannya lebih dekat ke 5 orang lainnya hingga mereka membentuk segi 6. Jarak antara mereka tidak besar, tapi itu tidak bisa dianggap kecil juga. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara 5 adalah jenius Sueyu yang telah berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, Red Butterfly. Ekspresinya tenang ketika tatapannya dengan tenang menyapu mereka. Dalam perhitungannya, Red Butterfly akan muncul, dan dia belum pernah melihat penampilan sejatinya sebelumnya. Adapun 4 lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan otot-ototnya yang mengejutkan. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator, dia lebih seperti seniman bela diri fana. Namun, di antara alis orang ini adalah bentuk kapak yang muncul dan menghilang.
Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat mengkonfirmasi bahwa orang ini pasti berasal dari klan setan raksasa dan posisinya di klan harus cukup tinggi seperti baik. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya mengungkapkan haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah satu kali melihat. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan dapat menekan orang ini dengan niat membunuh sendiri. Apa yang menyebabkan murid Wang Lin menyusut adalah dua yang terakhir, terutama yang berambut putih pria tua. Mata orang ini tertutup. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Namun, orang ini mengeluarkan perasaan riang ini. Rasanya seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya ketika Wang Lin menatapnya dan samar-samar tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin menatap orang ini sebentar sebelum memindahkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah baya. Dia memiliki labu di tangannya dan dia sesekali minum dari itu. Matanya sama sekali tidak memiliki segalanya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setiap satu dari 5 orang ini kuat. Ketika Wang Lin mengamati mereka berlima, 4 lainnya, selain pria paruh baya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi ahli tentang Suzaku. Fakta bahwa ia mampu meninggalkan planet ini dan pergi ke alam celestial membuktikan hal ini. Selain dari pria tua dan pria paruh baya, 3 lainnya tidak meremehkannya sama sekali. Mereka benar-benar berjaga-jaga terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa yang akan mengira bahwa anak lelaki kecil dari desa pegunungan akan dapat mencapai sejauh ini? Mengingat masa lalu, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. 6 pilar cahaya terhubung dan membentuk segi 6 sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, sebuah pintu emas raksasa muncul di depan Wang Lin. Pintu ini terlalu besar untuk digambarkan. Ketika orang-orang berdiri di sebelahnya, mereka tampak seperti semut. Ada kata raksasa yang diukir di gerbang. Menurut ingatan kuno Dewa Tusi, itu adalah kata untuk Rain. Ini adalah gerbang alam surgawi hujan, namun, ada sidik jari di pintu ini, dan dikelilingi oleh retakan. Ada banyak platform yang rusak di bawah gerbang. Sudah ada beberapa orang di sana, dan hampir semuanya berada di platform mereka sendiri. Setelah mereka berenam tiba, lampu di sekitar mereka menghilang dan melemparkan mereka ke depan. Wang Lin mundur sedikit dan mendarat di platform selebar 100 kaki. Adapun 5 lainnya, masing-masing dari mereka juga memilih platform untuk berdiri. Dia melihat sekeliling dan jantungnya berdegup kencang ketika dia menyadari bahwa semua platform dengan ukuran berbeda memiliki tekstur yang sama. Jika dia dengan hati-hati melihat tepi beberapa dari mereka, mereka akan cocok bersama-sama. Akibatnya, Wang Lin menebak itu tak terhitung tahun yang lalu, sebelum alam surga runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat cetakan tangan di gerbang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang harus ada dalam teknik itu untuk meninggalkan cetakan di gerbang surgawi. Sepotong kebanggaan Wang Lin baru saja menghilang setelah dia melihat gerbang. Dibandingkan dengan kehadiran misterius ini, dia masih berjuang di bagian bawah. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi muncul dan mendarat di berbagai platform. Ada berbagai tingkat kultivasi di antara para kultivator dengan bahkan kultivator Naschen Soul muncul. Wang Lin sangat bingung. Secara bertahap, semakin banyak orang yang datang, tidak ada cukup platform. Salah satu pemuda berpakaian hitam melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada lagi platform terbuka, jadi dia mendarat di sebelah wanita tua. Platform ini lebarnya sekitar 300 kaki. Belum lagi 2 orang, ruangannya cukup untuk memuat 20 orang. Tapi begitu pemuda itu mendarat di peron, mata wanita tua itu bersinar, dan dia berkata, dengan suara serak, "Scram." Wajah pemuda itu menjadi dingin. Dia akan berbicara, tetapi wanita tua itu mengerutkan kening. Tangannya mengulurkan tangan dan meraihnya. Tiba-tiba pemuda itu menjerit. Dia dengan cepat mundur dan nyaris menghindari bahaya. Ekspresinya sangat jelek ketika dia melihat wanita tua itu, berbalik, dan mendarat di platform lain di dekatnya. Pada platform itu duduk seorang pria paruh baya. Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Wang Lin. Dia hanya duduk di sana, minum sendiri, dan sepertinya tidak peduli ada orang tambahan di peron. Pria muda berpakaian hitam itu merenung sedikit sebelum duduk di tepi platform. Matanya berbinar dan dia sesekali memandangi wanita tua itu. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Wajah orang ini suram. Dia berada pada tahap awal formasi jiwa. Setelah dia tiba, dia memperhatikan bahwa semua platform diambil dan segera terbang ke samping. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi seperti nasib baik, ia terbang ke tempat 6 orang dari Suzaku berada. Tubuhnya muncul di platform tempat pria dari klan iblis raksasa aktif dan dengan dingin berkata, "Minggir." Pria dari klan setan raksasa menatapnya dengan pandangan meremehkan, kemudian tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dia menjadi raksasa.
Dia berdiri, menatap orang yang ketakutan itu, dan berkata, tidak ada ruang. Saat dia berbicara, kapak yang membekas di dahinya dengan cepat melintas. Orang itu menatap pria dari klan setan raksasa dengan ketakutan saat dia bergumam, klan setan raksasa, tubuhnya perlahan-lahan menjauh dari platform. Saat berikutnya, dia muncul di platform yang jenius dari Sueye, Red Butterfly, ada di. Pria dari klan setan raksasa itu memandang dengan penuh minat. Orang ini mendarat di platform Red Butterfly, memandangnya, menggenggam tangannya, dan pergi. Dia memperhatikan bahwa merah ini kupu-kupu berada pada tahap akhir formasi jiwa. Dia bukan seseorang yang bisa dia mainkan. Jadi, dia melayang di udara dan pandangannya menyapu semua orang di sekitarnya. Dia menyerah pada pria tua berambut putih setelah satu kali melihat, dan untuk pria paruh baya, dia menyerah juga karena sudah ada orang lain di platform. Akhirnya, dia memilih keduanya platform dengan Wang Lin dan pria muda yang matanya dipenuhi haus darah. Dia menyerah pada pemuda itu karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang mau menyerah dengan mudah. Ini bisa mengarah pada pertempuran besar dan itu bukan hasil yang dia inginkan. Dan Wang Lin tampak seperti sarjana yang lemah yang tampaknya lebih mudah digertak. Mata orang ini bersinar dan dia tiba di platform Wang Lin. Pada saat ini, bahkan pria parubaya yang sedang minum mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pria dari sekte setan raksasa juga melihat ke atas. Ketertarikan pada matanya semakin dalam. Red Butterfly terus merasa seolah dia mengenal orang yang berpenampilan cendekiawan ini tetapi sepertinya tidak bisa mengingat apapun. Bahkan dia memandang untuk mencoba melihat apakah dia dapat melihat sesuatu dengan melihat tekniknya. Pria muda yang penuh dengan haus darah dan pria tua berambut putih itu juga melihat ke atas. Lagi pula, Wang Lin juga datang dari Suzaku seperti mereka. Orang yang berdiri di platform tempat Wang Lin berdiri dan dengan dingin berkata, rekan kultivator, tolong tinggalkan platform ini dan temukan yang lain. Meskipun suaranya dingin, setelah kemunduran berturut-turut, kesombongannya menurun banyak. Mata Wang Lin tenang saat dia memandang orang itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya dan gelang muncul dari tangannya dan berubah menjadi katak besar. Saat kodok ini muncul, ekspresi orang itu berubah ketika dia berseru, guntur katak. Kodok guntur ini hanya salah satu harta Wang Lin, jadi dia tidak takut mengungkapnya. Barang-barang yang ada di tasnya adalah kartu asnya, jadi dia tidak keberatan menggunakan kodok guntur ini untuk mengintimidasi orang. Jika orang-orang bertarung dengan Wang Lin di masa depan dan mempersiapkan kodok gunturnya, maka mereka tidak akan siap untuk gerakan pembunuh sungguhannya. Selain itu, jelas bahwa kekuatan adalah segalanya di sini. Jika dia tidak memberikan tampilan kekuatan yang baik, maka akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ini juga mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan kodok ini. Saat kodok guntur muncul, perutnya membengkak dan mengeluarkan bola petir. Orang itu dengan cepat mundur ketika tangannya membentuk segel dan roda yin dan yang muncul. Roda menabrak bola petir. Orang tersebut batuk seteguk darah, tetapi roda yin dan yang mampu menyebabkan bola petir menyusut banyak dan memantulkannya kembali. Kodok guntur membuka mulutnya dan menelan bola petir, lalu menatap orang itu dengan hati-hati. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa setiap kultivator formasi jiwa memiliki metode mereka sendiri, terutama yang bisa datang ke sini. Roda yin dan yang itu memiliki efek menetralkan yang kuat untuk menetralkan bola petir. Harus dikatakan bahwa kodok guntur berada pada level kultivator formasi jiwa. Meskipun masih agak jauh dari kultivator formasi jiwa tahap akhir, itu setidaknya memiliki kekuatan kultivator formasi jiwa tahap pertengahan. Meskipun bola petirnya tidak memiliki domain, kekuatannya ada di atas sana. Orang itu terbang sangat jauh. Dia melihat kodok guntur dengan ketakutan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan tidak lagi mencoba menemukan platform. Dia kemudian duduk bersila di udara. Wang Lin sangat terkejut melihat kesediaan orang ini untuk melepaskannya, tetapi dia tidak yakin apakah ini nyata atau tindakan. Jenius dari mata Sueyu berfokus pada katak guntur sebentar sebelum menarik pandangannya. Adapun pria dari klan setan raksasa, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung saat dia mengangguk pada Wang Lin. Tampaknya dia mengakui kekuatan Wang Lin. Adapun orang tua itu, dia memutar matanya dan menarik pandangannya. Hanya pemuda dengan nafsu birahi di matanya menatap kodok dengan sedikit ketakutan. Seluruh metode kultivasinya didasarkan pada serangga, jadi dia sangat lelah dengan makhluk yang bisa mengeluarkan petir, terutama kodok. Pria parubaya menghela nafas dan berkata, guntur katak. Wan Er, aku melihat guntur kodok lagi. Sayangnya, itu bukan orang yang sama dari saat itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kodok guntur berubah menjadi perangkap binatang. Setiap orang yang melihat ini menjadi diam, tetapi mereka semua kadang-kadang akan melihat Wang Lin. Wang Lin pandangannya tetap tenang saat dia melambaikan tangannya dan seekor labu muncul. Dia meneguk sebelum menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Tidak lama kemudian, ledakan suara datang dari gerbang langit. Awalnya suara itu kecil, tetapi segera cukup untuk menyamai badai. Saat gemuruh berlanjut, gerbang surga perlahan-lahan terbuka. Gelombang cahaya keemasan keluar dari gerbang dan menerangi seluruh area.
Setelah beberapa saat, gerbang langit terbuka sepenuhnya. Semua kultivator di sekitarnya berdiri dan terbang ke dalam tanpa sepatah kata pun. Mereka semua menghilang di dalam gerbang langit. Mata Wang Lin menyala, tetapi dia tidak segera masuk. Hanya setelah menunggu 5 dari Suzaku masuk, dia masuk dengan santai juga. Saat dia melewati pintu, dia merasakan aura yang kuat datang dari alam celestial. Aura ini tidak memiliki niat membunuh dan hanya terbang melewati semua orang yang masuk. Secara bertahap, gerbang langit ditutup. Pada saat yang sama, sebuah kuali batu giok kecil muncul di hadapan Wang Lin. Dia mengambil napas dalam-dalam, meraih kuali giok, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sebelum dia datang ke sini, dia melakukan penelitian tentang alam celestial. Dia tahu bahwa ini adalah kuali yang kembali. Di lokasi tertentu, dia bisa menghabiskan 1 jam untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk kembali ke planet kultivasi tempat dia berasal. Setelah menyimpannya, Wang Lin melihat banyak pusaran. Ada kultivator yang memasuki mereka dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia menyerbu. Dia perlahan menghilang di dalamnya. Ada cahaya yang menyilaukan menyinari matanya dan dia merasa seperti jatuh dari langit. Namun, dia memaksa matanya untuk tetap terbuka dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawahnya ada potongan-potongan fragmen emas yang tersebar di sekitar seperti cermin yang jatuh di tanah dan hancur. Alam surgawi seperti cermin yang hancur. Sekarang semua energi spiritual celestial telah menghilang dari alam surgawi, hanya sejumlah kecil energi spiritual yang tersisa di setiap fragmen alam surgawi. Saat tubuh Wang Lin turun dengan cepat, potongan-potongan itu semakin besar dan semakin besar. Segera, Wang Lin dapat mendeteksi bahwa dia telah mendarat di sebuah fragmen di dekat tepi. Saat dia mendarat, dia dengan cepat menampar tasnya dan lonceng kuningan muncul di tangannya. Ini adalah salah satu dari 3 harta karun dari kultivator kuno yang bisa dia saring. Harta ini memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya untuk menjebak musuh. Setelah mendarat, Wang Lin melihat sekeliling dan terkejut. Tanah tidak mengandung tanda-tanda kehidupan. Hanya ada rumput mati. Gunung di kejauhan memiliki puncaknya terpotong 2. Luka itu sangat halus, jadi jelas bahwa itu dipotong oleh seseorang. Di bawah gunung ada beberapa istana, tetapi semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Separuh puncak lainnya telah jatuh di atas istana. Dari kejauhan, mereka tampak seperti satu gunung besar yang terhubung dengan gunung yang lebih kecil. Di tanah ada banyak lubang tanpa dasar. Beberapa dari mereka bahkan meludahkan gas putih yang perlahan melayang ke udara. Ini adalah dunia yang mati. Wang Lin merenung sejenak dan bergumam, ini adalah surgawi realm. Meskipun mengetahui fakta bahwa alam surgawi telah dihancurkan, bahkan ketika dia berdiri di sini, Wang Lin masih tidak bisa mempercayainya. Di zaman kuno, ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka akan mendengar panggilan alam surgawi. Bagi para kultivator, alam surgawi adalah tempat suci. Tempat suci yang tidak boleh dilanggar. Tapi sekarang Wang Lin melihat sekelilingnya dan tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Setelah beberapa saat, dia melihat istana di kejauhan dan bergerak ke arah itu. Meskipun tidak terlihat jauh, setelah terbang beberapa saat, Wang Lin melihat kekuatan yang datang dari langit. Kekuatan ini membuatnya sangat sulit untuk mencapai kecepatan tertentu saat terbang. Wang Lin tiba di istana setelah waktu yang lama. Dia terguncang karena melihat reruntuhan dari dekat. Dari melihat reruntuhan, Wang Lin bisa melihat seberapa kaya realm surgawi. Satu-satunya bahan yang digunakan untuk membangun istana ini adalah batu roh. Meskipun Wang Lin telah melihat bangunan yang terbuat dari batu roh murni di Chu, tempat Li Muan tinggal, dibandingkan dengan ini, perbedaannya terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat ujung istana di kejauhan. Hanya dari melihat reruntuhan, orang dapat melihat betapa menakjubkan tempat ini sebelum dihancurkan. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, semua batu roh ini telah kehilangan energi mereka. Bahkan, banyak dari mereka akan berubah menjadi debu saat mereka disentuh. Wang Lin menghela nafas. Jadi ini alam surgawi. Saat berjalan melalui reruntuhan, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mulai merenung. Daerah ini tidak memiliki energi surgawi apapun yang ia cari. Hanya ada kesedihan. Di tengah-tengah istana, Wang Lin berhenti dan ngeri melihat pemandangan di depannya. Daerah itu benar-benar runtuh ke dalam. Setelah melihat dengan seksama, dia bisa melihat bahwa itu adalah cetakan tangan. Wang Lin tertegun. Saat dia melihat cetakan tangan, dia memikirkan cetakan tangan di gerbang surgawi. Kekuatan satu cetakan tangan mampu menghancurkan area seluas itu. Wang Lin percaya bahwa dia bisa melakukannya kembali pada Suzaku juga, tapi ini adalah alam surgawi. Segala sesuatu di alam surgawi jauh lebih sulit daripada hal-hal di luar, dan tempat ini dipenuhi dengan para kultivator di formasi jiwa panggung atau di atas yang telah mengolah energi spiritual celestial. Jika semua ini diperhitungkan, maka cetakan tangan ini sangat menakutkan. Wang Lin berjongkok di sebelah cetakan tangan dan menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, aura kematian yang kuat keluar dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lengannya. Domain hidup dan mati Wang Lin tiba-tiba diaktifkan. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam. Teror di matanya menjadi lebih kuat.
Dia hanya merasa bahwa cetakan tangan masih memiliki sisa-sisa aura pengguna yang tersisa, jadi dia mengalaminya setelah menyentuhnya. Namun, semakin dia merasa, semakin dia menyadari betapa kuatnya pengguna itu. Setelah berdiri, mata Wang Lin berbinar. Dia terbang ke udara dan menekan tangannya ke bawah di area yang sama. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, bergerak di sekitar cetakan tangan, dan terus berjalan di reruntuhan. Setelah berjalan melalui reruntuhan selama beberapa hari, dia menemukan sebuah tablet batu yang pecah dengan beberapa kata. Diukir di atasnya. Diberkahi oleh Kaisar Langit Hujan kelima untuk Sarjana Surgawi Tianhua, tablet ini secara kasar mengatakan bahwa Sarjana Surgawi Tianhua telah melakukan perbuatan besar, sehingga Kaisar Surgawi membuat istana ini untuknya sebagai hadiah. Istana-istana dibangun dalam bentuk formasi yang akan menarik energi spiritual celestial dari 100.000 km, membuat penanaman beberapa kali lebih efektif. Setelah dia selesai membaca, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk merasa terguncang lagi. Meskipun dia tidak tahu apa peringkat cendekia surgawi, itu jelas di bawah Kaisar Langit. Jika seorang cendekiawan surgawi dapat memiliki istana seperti ini, lalu seperti apa istana Kaisar Langit? Tepat ketika dia akan pergi, matanya bersinar. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tablet batu. Tablet batu itu terlihat sangat normal. Tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Tapi pandangan Wang Lin menyapu setiap kata. Mengapa Sarjana Surga Tianhua ingin istananya dibangun di sini? Juga, tablet ini adalah dekrit yang harus diletakkan di luar untuk dilihat semua orang, jadi mengapa ada di sini? Daerah ini milik bagian dalam istana. Agar tablet batu ini ada di sini, rasanya agak mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening ketika ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tablet batu. Seberkas ki melesat keluar dan mendarat di loh batu. Tiba-tiba, retakan pada tablet menjadi lebih besar. Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang terbang keluar. Di bawah komandonya, pedang menghantam loh batu. Suara logam bertabrakan bisa didengar. Meskipun telah rusak oleh kekuatan cetakan tangan itu, tablet batu itu masih sangat tangguh. Setelah beberapa lama, tablet batu itu akhirnya terputus dari alasnya oleh pedang terbang. Wang Lin melihat ke dasar tablet, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, dia masih merasa ada yang aneh dari tablet batu ini. Matanya menyala saat dia meraih tablet batu dan menarik. Daerah itu bergemuruh ketika tablet batu perlahan-lahan diseret oleh Wang Lin.